مولاي صل وسلم دائما. Kita punya dirigen yang bersih, ya kan? Dirigen kita akalin tuh, kita potong. Kita potong atasnya buat ngisiin air. Nah bawahnya sodok, lubangin tuh, lubangin kecil. Nah itu buat kita wudhu di situ. Isi segayung, 2 gayung, kita wudhu. Sumpel pakai kayu tuh, cabut kita wudhu di situ. Itu aman gitu. Itu orang-orang tua dulu gitu, cerdas-cerdas. Ya, kalau yang masih punya ada di rumah tuh bisa dipakai kayak gitu. Karena dulu tuh seperti itu. Kalau bahasa di kampung lagi ada namanya padasan. Jadi air yang turun, yang ngalir dari gunung atau dari mata air itu kan dijalanin tuh pakai bambu-bambu kan, ya kan, pakai bambu-bambu. Terus sampai ke tempat buat pemandian atau tempat buat ngambil air wudhu. Itu seperti itu. Tapi sekarang subhanallah, sekarang kalian udah bersyukur, udah banyak bersyukur kepada Allah, udah nikmat, ya apa-apanya itu udah enak, ya kan. Kalau dulu tuh benar-benar subhanallah. Makanya fikih itu terapannya menurut para sebagian ulama tergantung untuk pemakaian di zamannya. Itu fikih. Jadi fleksibel, ya. Baik, sampai sini paham ya? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Idza kana al-ma'u qullatayn lam yahmilil khubusa. Apabila keadaan air itu 2 kullah, maka tidak membawa atau yakni tidak najis. Ini hadisnya sahih. Jadi kalau kita menggunakan wudu, air ukurannya itu 2 kullah. Nah, itu boleh digunakan, ya, boleh digunakan, dan itu masuk kategorinya air suci yang mensucikan. Baik. Nah, ini keterangan yang tadi dibacakan ya di awal dari kitab cetakan yang Melayunya. Dan ini semua di sini dibahas. Jadi air sedikit apabila kedatangan padanya najis, tapi ukurannya itu 2 kullah, itu jadi dan dibolehkan untuk berwudu. Dengan syarat tadi 3, tidak merubah rasa, tidak merubah warna, dan tidak merubah baunya. Baik, paham sampai sini? Sini bang. Masih ada waktu nggak saya ini? Masih. Sini. Saya tambahkan satu lagi ya. Selanjutnya di sini keterangannya. Berapa? Nah ini seru nih. Mujibatul ghusli sittatun ilajul hasyafati fil farji wa khurujul maniyyi wal haid wan nifas wal wiladah wal maut. Nah ini pas nih kita nih bahas di sini. Ya, yang kedua dari tadi pembagian air masuk tentang hal-hal yang sifatnya mewajibkan mandi. Ya, faslun mujibatul ghusli sittah. Yang mewajibkan mandi itu ada 6. Ilajul hasyafati fil farji, memasukkan ujung zakar ke dalam farji, wa khurujul mani, keluar air mani, wal haidu haid, wal nifasu nifas, wal wiladat melahirkan, wal maut dan karena meninggal. Ya, nah ini hal-hal yang seperti ini yang harus kita perhatikan. Apa keterangannya? Ketika seseorang itu berhubungan suami istri,
Ini mohon maaf, tapi memang harus dijelaskan ya, karena yang rumah tangga di sini bisa dihitung pakai jari, yang lain. Tapi buat ilmu, ya fikih itu ilmu, insya Allah mudah-mudahan ya. Pada mau nikah nggak nih? Semangat. Amin, amin. Ini ilmu, karena dulu saya dapat ini, jujur, saya dapat pelajaran ini belum nikah. Ya, saya belum berumah tangga, tapi pelajaran ini saya udah dapat. Ya makanya manfaatnya itu. Jadi nanti ketika kalian berumah tangga itu udah nggak kaget lagi. Ya mudah-mudahan ini jadi bekal ya, ini jadi ilmu. Yang anak-anak nggak apa-apa, dengerin boleh nggak pun nggak apa-apa. Ya. Jadi yang pertama adalah memasukkan ujung zakar ke dalam farji. Paham ya? Oh, udah pernah belum? Ya. Bukan ke dalam pelarang ya. Pelarang lagi. Ya, baik. Kata guru saya, ketika kita memasukkan ini, maaf sekali lagi, ini agak vulgar, tapi memang ini karena gini, maaf sekali. Ketika orang yang sudah berumah tangga itu dia tetap mandi, tapi mandinya ternyata nggak mandi wajib. Mandinya mandi basah. Beda antara mandi wajib dengan mandi basah itu beda. Hati-hati. Ya, kenapa? Orang kelihatannya ketika pagi nih, ya kan, kita lihat orang perempuan rambutnya nggak pakai jilbab, ya kan, panjang di irap lah istilahnya apa tuh. Nah, itu basah rambutnya, tawannya habis mandi, ya kan, malamnya habis jogging nih ketahuan orang, ya kan. Nah, itu hati-hati antara mandi basah dengan mandi wajib itu dibedakan. Orang bisa aja sekedar buat cepet basah tadi. Tapi kalau nggak ada niat mandi wajib, itu selamanya orang itu najis dan kotor. Ini yang mesti ditekankan. Kenapa? Karena yang namanya air mani itu bendanya suci. Tapi orang yang mengeluarkan, nah itu yang tidak suci, hadas besar. Ya. Jadi ada kisah, saya pernah ceritakan, ada seorang alim, ya kan? Itu ketika dia hadas besar, besoknya seperti biasa melaksanakan tugas menjadi imam masjid, jadi imam dalam sholat. Semua jamaah ikut, terkecuali ada satu orang soleh yang nggak mau ikut. Ini orang tawadhu. Ternyata orang ini dikasih keistimewaan oleh Allah, bisa tembus pandang bahasanya. Jadi mata kasarnya itu Allah angkat, mata zohirianya itu Allah buka. Nah, ditanya sama jamaah yang lain, wahai Syekh, kok kenapa tidak ikut berjamaah? Kita kan sama-sama tahu, sholat berjamaah itu hukumnya 27 derajat, lebih utama daripada sholat sendiri. Nah, kenapa seorang yang soleh ini gak mau? Ketika aku ikut dalam sholat berjamaah, ternyata imamnya ini dalam keadaan hadas besar. Jadi orang ini hitam legam dan bau sebau-baunya. Cuma hanya orang tertentu yang bisa, yang Allah berikan keistimewaan untuk bisa merasakan dan melihat. Jadi kalau dideketin orang hadas besar tuh bau, makanya orang yang lagi haid, ya kan, orang yang lagi hamil itu setan demen sekali. Jin tuh demen banget kalau gitu. Apalagi orang yang keadaan junub tuh jin senang. Setan demen banget karena baunya itu. Nah makanya kita mata zohiriyah kita nih sama pendengaran, penciuman kita itu Allah tutup, hijabnya itu Allah tutup. Kalau kita diangkat oleh Allah nggak kuat kita, nggak ada yang kuat. Makanya yang namanya azab kubur,
ya, siksa kubur itu manusia tidak Allah izinkan untuk bisa mendengar dan melihat. Kalau seandainya bisa, oh baik semua orang di dunia ini gak ada yang jahat, kita yakin. Ya, siapa yang bisa tahu? Hanya hewan-hewan tertentu yang Allah izinkan. Makanya jin, manusia itu tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat yang namanya siksa atau azab kubur. Tapi ada beberapa manusia yang Allah ciptakan, ya, yang Allah berikan keistimewaan, itu bisa melihat dan tembus. Makanya Rasulullah kan bisa tahu kan. Rasulullah kategorinya manusia, tapi melebihi daripada manusia lain. Kenapa? Karena Rasulullah pernah melihat orang yang dalam keadaan siksa kubur. Makanya ada kisah di poteknya pelempat korma, ditacepin, didoain kan. Yang pertama apa yang waktu kita bahas? Yang pertama orang yang suka menggunjing, ngomongin gibah, ya kan, segala macam namimah. Satu lagi orang yang tidak suci atau tidak bersuci ketika lagi istinja. Nah itu bisa tuh, jadi sampai sebegitunya. Kembali lagi ke kisah tadi, seorang soleh ini tidak mau ikut jamaah. Ya, kenapa? Karena dilihat yang menjadi imam itu orang yang hitam legam, orang yang bau. Nah, akhirnya semua jamaah ini terheran, kok kenapa bisa nggak mau sholat jamaah? Akhirnya ditanyakan sama imam, orang alim ini. Alim itu orang yang berilmu. Ditanya, bagaimana kok antum, bahasa kita ngomong, bagaimana kok antum semalam itu dalam keadaan junub kok nggak mandi hadas besar? Walaupun dia mandi, walaupun dia kan pagi itu kita biasa mandi kan, tapi niat hadas besar itu tidak dilaksanakan. Jadi tidak menggugurkan kondisi hadas besarnya dia. Ya, akhirnya diistighfar, mohon ampun, dia lupa. Itulah kejadiannya. Makanya kita hati-hati untuk seperti itu. Nah, keterangan di dalam kitab ini, orang yang hubungan suami istri, ya, hubungan suami istri itu masuknya zakar ke dalam farji itu sudah masuk kategori hadas atau dalam kategori junub. Walaupun cuma lingkaran helmnya doang, nggak sampai tembus, itu masuk kategorinya. Dan walaupun tidak keluar daripada air mandinya, itu pun tetap dikenakan hukum mandi wajib. Jadi nanti orang-orang yang udah berumah tangga nih, kayak Bang Isya, misalkan dia mau cuci businya nih nanti malam misalkan, ya kan, cuman nggak sampai semuanya nih, cuman sampai helm doang, nggak keluar lagi, tetap mandi wajib. Ya, giramat malah kayak seperti malah, ya. Jadi tetap. Nah, kalian juga gitu nanti. Ketika kita suami istri, kita hubungan nggak sampai keluar kedua-duanya, tapi bertemunya kemaluan laki-laki dan perempuan itu sudah kena hukum mandi wajib. Ya, hati-hati. Ya, walaupun cuma colak-colek doang, langak-longok doang, tetap mandi wajib. Terus yang kedua, keluarnya mani. Nah, sebagian ulama mengatakan ketika keluar mani ini bukan hanya untuk laki-laki. Wanita pun ketika dia dalam keadaan tidur bermimpi seperti layaknya orang laki, besok dia lihat celananya basah, itu wajib mandi. Ya, kondisinya kalau orang yang keluar mani disengaja atau tidak disengaja, itu hukumnya wajib mandi hadas besar. Kalau mandi sengaja pasti kita mimpi, ya kan? Kalau disengaja, oh macam-macam. Ya makanya jangan coba-coba, jangan macam-macam buat disengajain.
boleh disengaja. Jadi hukumnya itu wajib mandi. Kalau kita mimpi enak tapi besoknya ketika kita nggak keluar atau celana kita basah, itu nggak wajib mandi. Kita mimpi nih, wah enak banget dah pokoknya dah, ya kan? Tapi kita nggak, pas kita lihat celana kita nih nggak basah, itu nggak wajib mandi, karena nggak ada yang keluar. Ya makanya beda antara keluarnya air seni dengan air mani itu beda. Kalau air seni kan encer, kalau dia kan kental, itu keluarnya tanda fu namanya. Tanda fu itu artinya muncrat. Enaknya dari ujung kaki sampai ujung rambut tuh tanda fu. Tuh saking enaknya. Ya, jadi kenapa semua badan ini harus dibasuh, dicuci? Karena seluruh badan yang terasa. Paham sampai sini? Yang ketiga, haid. Nah ini khusus untuk para wanita. Orang laki nggak ada haid. Ya. Jadi kalau untuk para wanita begitu juga. Nah ini nanti ada bahasan bab tentang haid. Kenapa haid itu minimal 1 hari 1 malam? Ya. Terus ada yang 3 hari 3 malam. Standarnya 7 hari 7 malam. Maksimal, ada maksimalnya. Maksimal itu sebagian ulama ada yang mengatakan 2 minggu 14 hari, ada yang mengatakan 15 hari. Lebih dari itu, nah itu mesti hati-hati, mesti periksa ke dokter. Ya, itu apa darah penyakit atau kena apa. Nah itu, jadi ada batas minimal, ada batas maksimal. Ya, haid itu sehari semalam. Dan maksimalnya 14 hari atau 15 hari. Lebih dari itu, nah itu mesti diperiksa ke dokter. Terus yang keempat, nifas. Apa tuh nifas? Nifas itu adalah darah yang tertahan ketika waktu haid. Ya, jadi ada yang seharusnya wanita itu ada masa untuk datang menstruasi atau haid setiap bulannya. Nah ini tertahan ketika dia hamil. Jadi nifas itu nanti berbarengan dengan adanya yang disebut dengan wiladah, ya, darah yang keluar ketika melahirkan. Nah ini juga harus mandi wajib. Dan yang terakhir adalah karena meninggal. Makanya orang meninggal itu ketika dimandikan ada 3 pemandian niatnya. Nah kalau kalian pernah mengikuti prosesi kegiatan pemandian jenazah, itu ada 3 kali mandi. Pertama mandi biasa, kedua mandi sunnah, ketiga mandi wajib. Itu orang meninggal tuh. Ya makanya kalau yang dulu saya ikut apa namanya ya, seminar atau tutorial pemandian jenazah, saya pernah ikut itu dulu. Ada juga yang pelaksanaannya mandi wajib dulu, mandi sunnah, baru mandi biasa. Jadi si tukang pemandian jenazahnya tuh membaca niat untuk memandikan si mayit. Ya, dimandikan wajib dulu, dimandikan sunnah dulu, terus dimandikan mandi biasa. 3 kali mandi, 3 kali niat. Atau sebaliknya, biasa, sunnah, wajib. Ya makanya kita ketika orang-orang yang meninggal itu, kita ikut pemandian itu, nah kita bisa tahu cara-caranya. Ya, makanya ada orang yang, ada ya orang yang tega, ada orang yang nggak tega ketika menghadapi prosesi pemandian jenazah. Tapi kalau yang bisa, yang tahu, nah itu ilmunya dan hukumnya. Ya, paham sampai sini? Baik. Nanti kalau buat bacaan atau niat mandi wajib, tuh Bang Fadil diajarkan kan ya? Udah diajarkan belum? Udah. Alhamdulillah. Jadi ada niat dan bacaannya. Nah, nanti di sini ada babnya nih. Ada bab, ya kan? Bab syarat, bab rukun, bab sunnahnya itu ada.
Ya, niat mandi wajib kalian insya Allah semua udah pada hafal, ya kan? Nawaitu ghuslal hadatsil akbari an jami'i li badanihi lillahi ta'ala. Jadi ketika kita mau guyur, baca lafaznya jangan di dalam kamar mandi, sebelum di luar kamar mandi. Ya, di luar kamar mandi, ketika kita mau masuk kamar mandi, masuk bacaan buat masuk kamar mandi itu. Apa bacaannya? A'udzubika minal khubusi wal khawais. Disambung tuh apa tadi lafaz itu. Kalau kita niat mau mandi wajib itu disambung. Nawaitu wasal hadasil akbari an jami'i badani fardhan lillahi ta'ala. Di bismillah itu di luar kamar mandi. Ketika masuk udah di dalam kamar mandi, kita bacanya dalam hati. Nah, pakai gayung atau pakai apa shower ya, diguyur atau di keran dibuka, kepala kita gituin aja, cemplungin aja misalkan di kolam. Nah, itu niatnya di sini. Aku niat mandi hadas besar seluruh badan fardu karena Allah Ta'ala. Udah jangan lagi baca, karena di dalam kamar mandi itu nggak boleh, itu najis. Ya, itu nggak boleh. Ya, jadi baca itu di luar kamar mandi. Di dalam, nah kita guyur, gayung. Ya, sunnahnya kanan dulu 3 kali, terus kiri. Nah, sebelum pelaksanaan itu kita wudhu dulu. Ada sunnah-sunnahnya. Bismillah itu sunnah. Ya kan? Kalau niat termasuk rukun. Membasahi seluruh tubuh itu rukun. Ya. Nah, sunnahnya bismillah sebelum kita mandi wudhu dulu. Karena kita sama-sama tahu orang banyak cedera, orang banyak celaka itu di kamar mandi. Kan beritanya suka sering kita dengar begitu ya. Oh, si Fulan meninggal, kenapa? Ya dari kamar mandi. Nah, kalau diambil kesimpulan, karena orang sering ketika mandi itu langsung guyur kepala, itu yang bahaya. Bahaya, nggak boleh. Apalagi kita bangun pagi, apalagi kita dalam kondisi bangun tidur, masuk kamar mandi guyur kepala, itu bahaya. Nah, makanya sunnah-sunnah yang Rasulullah ajarkan setelah diteliti oleh ilmu kedokteran, oleh sains, itu banyak sekali manfaatnya. Hikmahnya tuh banyak sekali. Ya, kenapa? Sebelum orang mandi itu disunnahkan wudhu. Karena ketika air diguyur ke tubuh, suhu tubuh yang sedang hangat atau panas, itu air yang dingin, itu peredaran darah tuh bergejolak ya. Itu terus ngalir. Nah, ketika sampai ke kepala, ke ubun-ubun, nah kita guyur nih air dingin nih. Nah, itu yang bikin membahayakan, jatuh di kamar mandi itu begitu. Yang bisa bikin stroke tuh kayak gitu. Makanya ketika bangun tidur, ya kan, disunahkan kita baca Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Usap buat kita. Sunnahnya itu begitu. Bangun tidur baca itu usap. Usap, duduk dulu sebentar. Ya, duduk dulu sebentar. Nah, ketika duduk sebentar, ada yang mengajarkan para ulama, kita kumur-kumur minum kalau nggak puasa. Bangun tidur tuh kumur-kumur minum telan. Karena kenapa? Karena enzim yang di dalam mulut kita itu adalah enzim, mungkin gambarannya kayak Yakult, enzim yang bermanfaat. Kumur-kumur kita minum dulu. Habis minum baru kamar mandi, ya siap-siap wudhu. Kalau mandi kita sholat subuh. Jadi ketika mandi itu jangan guyur kepala, jangan, bahaya. Ya, kita wudhu dulu, wudhu sebentar, terus basuh kanan 3 kali, kiri 3 kali, udah selesai semua wadah, kita sabunin, hitungan semenit, 2 menit, maksimal 3 menit baru kita guyur kepala. Karena uap yang ada ini lari ke kepala. Ketika air kita guyur, kita masukkan ke kepala kita, itu mendep lagi dia. Ini bergejolak semua. Jadi uap itu di dalam tubuh, organ tubuh kita tuh bergejolak, darah dan segala macamnya, makanya nggak ketahanan, bisa jatuh.
Paham sampai sini? Baik, insyaallah mudah-mudahan bermanfaat ya. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana wa ilahana lakal hamdu laka syukru kama yanbaghi jalali wajhika karim wa ali azim sultan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tibil qulubi dawa'iha, sihhatil abdani wa afiyatiha, nuril absari wa diyaiha, wa qutil ajsadi wa qada'iha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد. رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمنا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. بفضل سبحان ربك رب العزة